Allah berikan Anda uang, Allah berikan Anda kepintaran, Allah berikan Anda usia yang lebih tua. Betapapun Allah berikan Anda keagungan, tapi tidak berarti Anda bersifat dengan sifat keagungan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian mingguan kita, yang pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji Asmaul Husna. Kalau tidak salah, terakhir kita sudah entah memasuki atau selesai dari nama yang ke-15, yaitu Al-Azim. Baru mulai atau sudah selesai? Baik. Kalau begitu kita lanjutkan. Nama Allah yang ke-15 adalah Al-Azim. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah Maha Besar atau Maha Agung. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Azim sebanyak 9 kali, hampir semuanya digandengkan dengan Al-Ali. Perhatikan di akhir ayat Kursi Allah berfirman, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Tidak sedikit pun Allah merasa sulit menjaga langit, bumi, dan segala yang ada pada keduanya. Kenapa Allah tidak merasa kesulitan? Wa huwal aliyyul azim, karena Dia Maha Tinggi dan karena Dia Maha Besar. Nah, seandainya Allah itu hanya Al-Ali, Maha Tinggi, tinggi tanpa besar bukan satu kesempurnaan. Dan seandainya Allah Al-Kabir tanpa Al-Ali, Maha Besar tanpa Maha Tinggi, juga bukan kesempurnaan. Nah, jadi kesempurnaan itu hanya dengan Al-Ali dan Al-Kabir. Maha Tinggi, Maha Besar, itulah kesempurnaan. Nanti pada Asmaul Husna yang ke-16, yaitu Al-Kabir, kita akan menemukan keadaan yang sama juga. Bahwa Al-Kabir, Maha Besar, dalam Al-Quran juga selalu digandengkan dengan Al-Ali. Sekali lagi, karena Maha Besar tanpa Maha Tinggi bukanlah kesempurnaan, Maha Tinggi tanpa Maha Besar juga bukan kesempurnaan. Maka kesempurnaan itu adalah gabungan Al-Ali dan Al-Kabir. Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, Maha Agung ataupun Maha Besar.
Penulis berkata Dzul 'Azamati. Al-Azim artinya yang maha memiliki keagungan. Segala keagungan ada pada Allah. Manusia-manusia yang agung hanya karena satu keagungan saja. Mungkin ada yang agung karena uang, ada yang agung karena jabatan, tapi tidak ada manusia yang agung dengan segala tafsir keagungan. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dengan segala tafsir keagungan itu. Kalau keagungan itu soal kekayaan, kekayaan Allah adalah sumber segala kekayaan. Kalau keagungan itu soal kekuatan, Allah mampu melakukan segala-galanya. Kalau keagungan itu adalah soal kecerdasan, Allah mengetahui segala-galanya. Nah, jadi keagungan dengan segala tafsir ada pada Allah, maka Allah adalah Al-Azim. Wa ma'nahu, dan makna Allah Maha Besar, Maha Agung, idhamu sya'nihi wa jalalu qadrihi alladhi jawaza hududal aql. Allah Maha Agung dalam arti Allah di luar jangkauan akal manusia. Jadi sekiranya keagungan Allah itu masih dapat dijangkau oleh logika manusia, niscaya keagungan Allah itu bukanlah agung. Tapi keagungan Allah dengan segala tafsirnya di luar nalar manusia, misalnya keagungan Allah bahwa Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah itu di luar nalar manusia. Perhatikan misalnya bagaimana Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Bagaimana Allah mengakhiri sejarah kaum Tsamud. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menutup kehidupan orang-orang kaum Ad. Anda lihat kekuatan Allah, kekuatan di luar nalar manusia. Di luar akal manusia. Subhanallah. Amerika dengan segala kekuatannya masih dapat terbaca oleh logika kita. Tapi kekuatan Allah Azza wa Jalla betul-betul tidak terbaca, tidak ternalar oleh logika kita. Itulah makna keagungan Allah. Bahwa keagungan Allah dengan segala bentuknya di luar logika manusia. Kalau keagungan Allah itu adalah soal ilmu, soal kecerdasan, ilmu Allah di luar nalar manusia, di luar jangkauan manusia. Berkali-kali dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya. Nah, jadi apa arti dari kemahaagungan Allah? Penulis berkata, karena semua keagungan ada pada Allah, dan keagungan-keagungan Allah itu benar-benar di luar logika manusia. Keagungan-keagungan Allah di luar nalar manusia. Hatta la tutasawwarul ihatatu bikunhihi wa haqiqatihi. Sehingga tidak mungkin ada logika secerdas apapun yang mampu mengetahui hakikat dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu Allah Maha mengetahui, tapi bisakah kita tahu hakikat dari pengetahuan Allah? Tidak. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuat, tapi dapatkah kita mengetahui hakikat dari kekuatan itu? Tidak. Karena begini, kalau Anda mengetahui satu masalah sekedar 50%, Anda tidak dinamakan memahami hakikat. Anda dinamakan memahami hakikat apabila Anda memahami satu persoalan secara lengkap. Nah, tentang Allah yang Maha Besar, tidak ada logika yang mampu menjangkau Allah 100%. Kita tahu Allah, tahu pendengarannya, kita tahu ilmunya, kita tahu kekayaannya,
Tapi hakikat kekayaan itu, hakikat ilmu itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Jangankan Allah yang Maha Besar, manusia yang kecil saja. Ini mata kita yang kecil ini, kita hanya tahu mata kita adalah mata. Tapi apa yang ada di dalam mata, berapa lapis jumlah korneanya misalnya, berapa urat-urat syaraf yang ada di dalam misalnya, kita nggak tahu. Itu bola mata yang sangat kecil saja di luar logika kita. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, lebih tidak dapat lagi terjangkau oleh logika kita. Nah, disinilah jamaah sekalian kekeliruan orang-orang falsafah ketika mereka mengharuskan logika untuk memahami Allah tanpa wahyu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengenal Allah hanya dengan wahyu saja. Dan logika ini hanya alat. Nah, baik. Al-'azamatu sifatun min sifatillahi la yaqumu laha khalqun. Aslinya keagungan itu adalah sifat Allah. Milik Allah. Wallahu ta'ala khalaqa bainal khalqi 'azamatan yu'azzimu biha ba'duhum ba'dha. Keagungan aslinya Allah pemilik. Namun demikian beberapa keagungan ini Allah pinjamkan kepada manusia. Kecerdasan milik Allah namun Allah pinjamkan kepada kalangan profesor, doktor. Kekayaan adalah Allah sebagai pemilik, namun Allah pinjamkan kepada para milioner. Kekuasaan Allah lah sebagai pemilik, namun Allah pinjamkan kepada para pejabat. Allah pemilik asli dari segala bentuk keagungan, namun Allah meminjamkannya kepada manusia. Agar apa? Yu'azzimu ba'duhum ba'dha. Agar di antara kita tercipta situasi saling menghormati. Si fulan ini Allah pinjamkan keagungan bernama ilmu, maka kita menghormatinya. Si fulan ini Allah berikan usia yang panjang, maka kita menghormatinya. Nabi kita bersabda, inna min ijlalillah, di antara bentuk mengagungkan Allah adalah ijlalu dzisyaibatil muslim, mengagungkan seorang muslim yang telah beruban. Jadi menghormati seorang muslim yang telah beruban di dalam Islam berarti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Sebab kalau seseorang telah beruban di dalam Islam, berarti dia telah memiliki perjalanan yang panjang dalam ibadah. Dia tidak beribadah setahun, dia tidak punya ibadah selama 2 tahun. Ibadahnya di depan Allah 50-60 tahun sampai ia beruban di dalam ibadah tersebut. Maka Nabi bersabda, bagian dari mengagungkan Allah, menghormati seseorang yang telah beruban dalam Islam. Artinya kalau ada seorang mu'allaf usia 80 tahun, Kristen gitu, tentu dia sudah beruban, lalu dia masuk Islam. Tapi dia tidak beruban di dalam Islam. Dia tidak beruban dalam Islam. Artinya diri Islam ini baru beberapa hari. Nah, sama-sama beruban, yang satu beruban di dalam Islam, beruban di dalam ibadah, yang satu tidak beruban dalam ibadah. Walaupun sama-sama orang tua, ternyata kita lebih utama memberikan penghormatan yang lebih kepada orang tua muslim daripada orang tua yang baru mu'allaf. Sama-sama muslim iya, sama-sama tua iya, tetapi yang satu tua di dalam ibadah dalam Islam dan Islam, yang satu tidak tua dalam ibadah, tidak pula tua di dalam Islam. Nah, jadi maksudnya adalah Allah berikan usia tua kepada seseorang agar ia diagungkan karena usia itu. Nah, demikianlah. Jadi Allah pemilik keagungan, namun keagungan
Keagungan itu Allah pinjamkan kepada manusia-manusia agar kita saling menghormati, agar kita saling mengagungkan. Maka ada orang yang diagungkan karena harta, ada orang yang dihormati karena jabatan, ada orang yang dihormati karena ilmu, ada orang yang dihormati disebabkan karena usia tua. Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak membagi-bagikan keagungan ini kepada manusia, situasi saling hormat mungkin tidak ada. Jemaah sekalian yang saya hormati, wa hum bidzalika innama yu'azzamuna lima'nan duna ma'na. Akan tetapi betapapun ada manusia yang kita hormati, namun dia hanya dihormati dalam satu aspek, bukan dalam segala aspek. Seorang guru ngaji, dia hanya dihormati dalam aspek ngaji. Dalam aspek-aspek lain dia tidak memiliki kehormatan. Seorang jabatan dihormati hanya dalam aspek jabatan dan kekuasaan. Adapun dalam aspek-aspek lain dia tidak memiliki kehormatan itu. Nah, jadi Allah pinjamkan kehormatan dan keagungan, tetapi dalam bentuk yang sangat terbatas. Nah, ini satu rahasia juga, bahwa Allah tidak memberikan seluruh aspek-aspek keagungan kepada manusia agar manusia tidak takabur, agar manusia enggak sombong. Oke lah, saya dihormati, iya, tapi Anda dihormati dalam satu hal. Dalam banyak hal Anda tidak dihormati. Artinya, bagian-bagian aspek-aspek tidak terhormat dalam diri Anda masih lebih banyak daripada aspek yang terhormat. Jadi kalau misalnya ruang-ruang keagungan dan kehormatan itu ada 10 ruangan, Anda hanya berada di dalam satu ruangan saja. Nah, makanya meskipun ada keagungan dan kehormatan yang Allah berikan, janganlah berbangga diri. Janganlah takabur dengan keagungan tersebut. Karena Allah hanya memberikan Anda satu keagungan dari ratusan, dari ribuan keagungan-keagungan tersebut. Wallahu azza wa jalla yu'azzamu fi kullil ahwal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan dalam segala keadaan. Allah diagungkan dalam keadaan kita sedang tersenyum. Allah pun diagungkan dalam keadaan kita sedang menangis. Dalam keadaan kita sempit, Allah Maha Agung. Dalam kondisi kita sedang lapang, Allah subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Jadi dangkal itulah mungkin yang lebih tepat untuk seseorang yang mengagungkan Allah dalam situasi lapang, tapi tidak mengagungkan Allah dalam situasi sempit. Mengagungkan Allah dalam situasi bahagia dan tidak mengagungkan Allah dalam situasi diuji. Itu orang yang dangkal mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka di sini penulis mengatakan Allah Maha Agung dalam segala keadaan. Itu sebabnya di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dalam keadaan kita sehat, Allah terpuji dan agung. Dalam keadaan kita sakit, Allah terpuji dan Allah Maha Agung. Allah agung dalam segala keadaan. Nah, oleh karena Allah agung dalam segala keadaan, maka agungkan Allah. Jadi jangan sampai kita lebih mudah mengagungkan Allah dalam keadaan baik, dan kita cenderung curiga kepada Allah dalam keadaan buruk. Dalam keadaan buruk misalnya kita berdoa kepada Allah dan Allah nggak jawab-jawab juga. Akhirnya muncul curiga kita kepada Allah. Sebenarnya Allah dengar nggak sih? Sebenarnya Allah mau ngasih nggak sih? Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Allah diagungkan dalam segala keadaan. Dalam keadaan Allah memberi, Allah agung. Dalam keadaan Allah seolah-olah tidak memberi, Allah pun Maha Agung. Ingat, Allah tidak memberi sesuai keinginan Anda, tapi Allah memberi sesuai kebijaksanaan Allah. Dan saya ingin katakan, seandainya Allah memberi di setiap keinginan Anda, kemungkinan hidup Anda akan hancur.
Kenapa? Karena keinginan Anda sering salah. Dari 100 keinginan Anda, mungkin yang betul-betul benar hanya 2 atau 3. Kenapa demikian? Jamaah sekalian, mayoritas keinginan kita adalah hawa nafsu. Mayoritas keinginan kita adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu nggak pernah memberikan Anda kebenaran. Berarti semua keinginan yang sumbernya murni hawa nafsu itu adalah keinginan salah. Lalu pertanyaannya, kalau Anda salah dalam berkeinginan, bagusnya Allah kasih atau Allah tidak kasih? Anda salah dalam berkeinginan, bagusnya Allah kasih atau Allah tidak kasih? Bagusnya Allah jangan kasih. Ya, bagusnya Allah jangan memberikan kalau memang keinginan kita adalah keinginan yang salah. Nah, makanya jemaah sekalian tadi saya sampaikan, Allah tidaklah memberi karena kita ingin. Maka jangan mencari pemberian Allah di setiap keinginan Anda. Dan itu adalah keindahan bahwa Allah tidak memberi di setiap keinginan. Karena terus terang, terlalu banyak keinginan kita yang keliru. Dan kalau setiap keinginan yang keliru kemudian Allah beri, hidup kita akan kacau balau. Saya yakin kita laki-laki bukan? Kalau Allah memenuhi keinginan laki-laki Anda, udah berapa ribu perempuan di dalam rumah Anda? Tapi Masya Allah, Allah batasi keinginan Anda itu, Allah batasi keinginan Anda semata-mata agar Anda bahagia. Karena ketemu lihat artis begini, coba kalau ini. Ketemu artis, coba kalau yang ini. Ketemu Korea, coba kalau yang ini. Kalau di setiap keinginan Anda Allah memberi, Anda akan hancur. Maka Allah membatasi keinginan Anda. Tidak semuanya Allah jawab dengan pemberian. Semua itu agar hidup Anda tetap indah, agar hidup Anda tetap bahagia. Nah, karena kita selalu keliru di dalam berkeinginan, maka setiap keinginan ini Anda sampaikan dalam doa, ujungi atau akhiri doa itu dengan kepasrahan. Ya Allah, berikan aku uang kalau memang itu yang terbaik. Ya Allah, berikan aku peluang kerja ini kalau memang itu yang terbaik. Kenapa demikian? Saya ingin uang, itu keinginan saya. Nah, karena itu keinginan saya mungkin salah. Makanya ujung-ujungnya semua permintaan-permintaan duniawi harus diakhiri dengan kepasrahan. Tapi kalau Anda minta salat, ya Allah berikan aku salat. Ya Allah berikan aku tilawah yang lebih banyak. Yang Anda minta itu bukan keinginan Anda, tapi itu keinginan Allah. Bukankah Allah ingin Anda salat? Allah ingin Anda zikir pagi, zikir petang? Allah ingin Anda bertahajud? Kalau yang Anda minta kepada Allah adalah keinginan Allah, Anda nggak perlu menggunakan bahasa pasrah. Ya Allah berikan aku salat. Kalau memang itu yang terbaik. Enggak, salat itu keinginan Allah udah pasti baik. Maka kalau Anda meminta ibadah, Anda minta keinginan Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, doa hamba yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah semua doa meminta keinginan Allah. Kalau yang Anda minta dalam doa adalah keinginan Allah, itu adalah doa yang paling cepat Allah kabulkan. Ya Allah berikan aku hati yang ridho, agar aku nggak pernah kecewa dengan hidup. Ya Allah berikan aku hati yang sabar, agar aku tidak terlalu gelisah berlebihan dengan segala ujian. Ya Allah berikan aku hati yang pemaaf, agar aku tidak pernah terluka dengan semua orang yang salah. Semua yang Anda minta itu keinginan Allah. Semua yang Anda minta adalah keinginan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, entah serakah, entah apa, tapi yang jelas kita sering salah dalam berkeinginan. Minta uang,
minta jabatan, minta yang lain-lain gitu ya, minta duniawi. Padahal dalam catatan ulama-ulama kita, nikmat duniawi dengan segala warna-warninya adalah nikmat yang paling murah. Penghasilan Anda satu hari 1 miliar, itu murah. Kenapa? 1 miliar yang Anda dapatkan tidak akan Anda nikmati kecuali kalau Allah memberikan kesehatan. Maka mana yang lebih besar antara nikmat sehat dengan nikmat uang? Kalau Anda nggak sehat, Anda nggak bisa menikmati uang ini. Jadi kadang-kadang kita minta uangnya dan kita nggak minta sehatnya. Coba lihat, kita salah lagi di sini. Baik, sekarang Allah kasih Anda uang, Allah pun kasih Anda kesehatan, tapi masih ada puncak dari nikmat. Puncak dari nikmat adalah hidayah. Puncak dari nikmat adalah hidayah. Perhatikan, seseorang yang Allah kasih uang, Allah kasih sehat, tapi Allah nggak kasih hidayah. Sehat dan uang ini hanya akan menjadi jalan neraka. Hanya akan memudahkannya untuk memasuki pintu-pintu maksiat. Tetapi Allah kasih uang, Allah kasih kesehatan, kemudian Allah kasih lagi hidayah. Maka uang ini akan membuka pintu-pintu surga. Jadi kalau begitu, manakah nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat? Nikmat yang paling tinggi dari semua nikmat adalah nikmat hidayah, nikmat keimanan. Dan ternyata nikmat yang paling murah, nikmat yang paling tidak berarti adalah nikmat uang. Dan jemaah sekalian, semua nikmat yang akan Anda tinggalkan, hakikatnya itu murahan. Dan semua nikmat yang akan Anda bawa, itulah nikmat yang mahal. Uang, harta, itu akan Anda tinggalkan. Tapi keimanan, tetapi hidayah, itulah yang akan Anda bawa. Maka itulah nikmat yang paling mahal, nikmat yang akan Anda bawa setelah kehidupan yang sekarang. Baik. Beliau mengatakan, wallahu azza wa jalla yu'azzamu fi kullil ahwal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan dalam segala hal. Ya Allah, hari ini Engkau hanya memberikan 100.000, Engkau agung. 100.000 ini jauh dari kebutuhanku, namun Engkau agung. Apa pengertian agung? Agung artinya Engkau nggak salah, Engkau nggak keliru. Ketika Allah memberi kurang dari kebutuhan Anda, apakah Allah keliru dalam hal itu? Kalau memang Allah keliru, berarti Allah tidak agung. Karena yang agung tidak mungkin keliru. Masalahnya 100.000, 50.000 dalam satu hari hanya kurang kalau keinginan Anda terlalu banyak. Kalau keinginan Anda terlalu banyak. Maka jamaah sekalian, kalau Anda memiliki keinginan yang sangat banyak, berapa keinginan kamu? Keinginan saya ada 1, 2, 3, keinginan saya ada 1.000. Keinginan yang terlalu banyak artinya kebahagiaan Anda sangat jauh. Seandainya Anda tidak mau memiliki keinginan yang banyak, berapa keinginan kamu? Keinginan saya bisa makan. Soal daging, soal yang lain-lain itu bukan keinginan. Ada syukur, nggak ada masalah. Semakin Anda sederhanakan keinginan Anda, semakin dekat kebahagiaan Anda. Semakin mudah hidup ini. Tapi semakin banyak Anda punya keinginan, semakin jauh kebahagiaan Anda dan semakin sulit hidup ini. Jadi yang bikin kebahagiaan Anda jauh, kebahagiaan Anda sulit, sebenarnya cara Anda hidup sendiri. Cara Anda hidup. Maka agama ini mewanti-wanti. Hati-hati hawa nafsu. Hati-hati syahwat. Syahwat, hawa nafsu itu yang membuat Anda serakah. Dan serakah ini yang membuat Anda ingin 5 miliar. Keinginan Anda 5 miliar, keinginan Anda 1 triliun. Subhanallah, semakin banyak Anda punya keinginan, semakin jauh kebahagiaan Anda. Maka agama kita mengajarkan zuhud. Sederhana saja. Anda memang harus dapatkan kebutuhan Anda. Tapi bentuk dari kebutuhan itu harusnya zuhud.
Kendaraan, bagi kita yang di Jakarta, kendaraan itu bukan kemewahan, kebutuhan. Tapi soal merek kendaraan, soal merek kendaraan ini, Anda tidak boleh zuhud. Saya nggak mau kendaraan, saya mau zuhud. Kendaraan itu kebutuhan Anda, nggak boleh zuhud dalam kebutuhan. Tapi soal merek, zuhudlah dalam soal merek. Gitu kan? Baik jamaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata, iqtarana ismul azim bismil ali fi mawdi'aini minal Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, Al-Azim bergandengan dengan Al-Ali sebanyak 2 kali. Salah satunya adalah pada ayatul kursi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kenapa? Karena salah satu alasan ayatul kursi menjadi ayat yang paling agung, antara lain karena diakhiri dengan keagungan Allah. Wa huwal aliyyul azim. Baik jamaah sekalian, kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu du'aul ibadah. Apa ibadah-ibadah Anda dalam hubungannya dengan nama Allah Al-Azim? Karena nama Al-Azim ini kalau hanya sekedar pemahaman, mungkin tidak akan mengubah Anda menjadi lebih baik. Tapi ternyata nama Al-Azim yang artinya Maha Agung mengandung beberapa ibadah dan konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, nahallahu ta'ala ibadahu an muna'za'atihi sifatal 'azamah wa tawa'ada man yaf'alu bil 'adzabi syadid. Allah melarang manusia bersifat dengan sifat keagungan. Anda punya keagungan, tapi nggak berarti Anda harus bersifat dengan sifat keagungan itu. Nah, apa ada orang yang lebih agung dari Nabi kita? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun keagungan-keagungan manusiawi dalam diri beliau. Tapi walaupun Allah himpun keagungan-keagungan itu dalam diri beliau, beliau tidak bersifat dengan sifat keagungan. Dengan kata lain, beliau tetap merendah, walau di pundak beliau terdapat banyak keagungan. Semisal saya Imam Malik, betapa agungnya saya dengan ilmu hadis yang sangat banyak. Tapi bahwa dalam diri saya ada keagungan tidak berarti saya harus bersifat layaknya orang yang agung. Dalam diri saya ada keagungan, tapi tidak seharusnya saya bersifat dengan sifat keagungan. Dalam diri saya ada keagungan, tapi tetaplah merendah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka ini adalah orang-orang super kaya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka memiliki keagungan dalam aspek harta. Tapi apakah mereka bersifat dengan sifat keagungan karena keagungan itu ada dalam kehidupan mereka? Tidak. Maka di sini penulis ingin mengatakan, betapapun Allah memberikanmu keagungan, mungkin Allah berikan engkau jabatan, Allah berikan Anda uang, Allah berikan Anda kepintaran, Allah berikan Anda usia yang lebih tua, betapapun Allah berikan Anda keagungan, tapi tidak berarti Anda bersifat dengan sifat keagungan itu. Jadi tetaplah merendah, tetaplah tawadu, walau dengan keagungan yang ada dalam diri Anda. Walau dengan keagungan yang ada dalam diri Anda. Jemaah sekalian yang saya hormati, siapa namanya tabi'in Yaman yang tidak bertemu Nabi karena harus menjaga ibunya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Agung bukan Uwais Al-Qarni ini? Nabi yang memberikannya keagungan. Karena doa seorang Uwais Al-Qarni didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya antara Uwais dengan Allah sangat dekat. Dan ingat, Uwais tidak dekat dengan Allah karena tahajud, karena sedekah 5 juta sehari. Dia dekat dengan Allah karena berbakti kepada orang tua. Agar Anda tahu, di antara pintu terbesar
untuk dekat dengan Allah adalah birrul walidain. Nah, karena birrul walidain itu pula doa-doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kalau antara Anda dengan orang tua ada persoalan, segera selesaikan. Siapa tahu doa-doa yang Anda rintihkan di depan Allah tertolak disebabkan karena orang tua pernah sakit hati. Maka Uwais Al-Qarni ini pelajaran untuk kita semua. Bahwa bila mana seseorang punya hubungan yang sangat baik dengan orang tua, berbakti kepada orang tua, pertama dia dekat dengan Allah, lalu doa-doanya pun diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau hidup berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Jawabannya untuk menutupi diri. Maka setelah dia tinggal di Irak, gak ada yang mengenal beliau. Gak ada yang tahu bahwa ini Uwais Al-Qarni, bahwa inilah yang doa-doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang tahu. Maka dia hidup nyaman, hidup bebas dalam situasi seperti itu. Tapi ternyata terbongkar bahwa dia adalah Uwais Al-Qarni yang disebut-sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni rahimahullah melarikan diri. Beliau melakukan perpindahan. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu al-abdat taqiyyan naqiyyal khafi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang merasa cukup. Nomor 3, seorang hamba yang tidak mau menonjolkan diri. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, seorang hamba yang merasa cukup. Yang ketiga adalah seorang hamba yang gak mau menonjolkan diri. Gak mau menonjolkan diri. Allah sayang itu. Maka kalau Anda lihat ada seorang suka menonjolkan diri, oh ini ciri-ciri buruk, ini bukan orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi mulailah pelajaran itu dari diri Anda. Jadi maksud saya begini, kadang-kadang dengan ilmu yang kita pelajari, kita menjadi hakim untuk orang lain. Salah. Tugas Anda adalah menghakimi diri sendiri dan jangan menjadi hakim bagi orang lain. Untuk orang lain cukuplah Anda sebagai pemberi nasihat, bukan sebagai hakim. Nah baik, jadi Nabi kita bersabda, Allah cinta seorang yang menyembunyikan diri, tidak menonjolkan diri. Masuk waktu? Sudah? Baik jemaah sekalian, insyaallah akan ada lanjutan pembahasan ini. Qadarullah, habis Isya kita ada rapat di Cimanggis, sehingga sesi tanya jawab untuk malam ini kita tiadakan. Mohon maaf, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.